Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas besar dari mata kuliah SI 5261, Manajemen Operasi Infrastruktur, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno ME, dengan judul paparan Manajemen Operasi Infrastruktur Waduk Saguling. Ya, selanjutnya sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Yudi Rosalina dengan NIM 250211026. Saya merupakan mahasiswi Magister Teknik Sipil di Pengutamaan Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur. Hal-hal yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah informasi umum mengenai Waduk Saguling itu sendiri, kemudian yang kedua adalah mengenai perhitungan operasi dari Waduk Saguling, dan yang ketiga adalah perhitungan life storage dari Waduk Saguling, dan yang terakhir, yang keempat adalah perhitungan base storage dari Waduk Saguling. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai Waduk Saguling itu sendiri. Dimulai dengan data umum waduk, bisa dilihat di sebelahnya juga ada gambar dari Waduk Saguling, dan Waduk Saguling ini berlokasi di desa Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan manfaat utama awalnya adalah penyediaan listrik sebesar 2.156.000 megawatt per tahun. Waduk ini dibangun dari tahun 1980 sampai dengan 1986 menggunakan 3 sumber pendanaan, yaitu IBRD adalah World Bank, Bank Dunia, OECF adalah loan atau pinjaman dari Jepang, kemudian ada APBN. Pengelola waduk ini adalah PT Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN, dengan konsultannya adalah New Jack dari Jepang dan PT Indra Karya. Kemudian kontraktornya adalah Damer Travaux Publics Perancis Raya Kontraktor. Waduk Saguling merupakan bendungan waduk kaskade, di mana Waduk Saguling, kemudian Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur itu membendung sungai yang sama, yaitu Sungai Citarum. Sungai Citarum itu sendiri merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. Daerah di sekitar Waduk Saguling itu berupa perbukitan dengan banyak sumber air yang berkontribusi pada waduk, sehingga hal ini mengakibatkan bentuk dari Waduk Saguling itu sangat tidak beraturan dengan banyak teluk jika dibandingkan dengan Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. Nah, tadi menyinggung soal Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum ini dia membentang sepanjang 297 km dengan hulunya berada di situ Cisanti dan yang terletak di kaki Gunung Wayang dan bermuara di pantai utara Pulau Jawa, yaitu di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Luas wilayah dari sungai ini itu mencapai 11.323,4 km atau setara dengan 32,01% luas Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum ini dimanfaatkan untuk banyak hal, antara lain untuk penggerak turbin PLTA, wilayah Jawa Bali, pemasok air baku dan industri, terus mengairi daerah irigasi, serta merupakan sumber utama air baku untuk ibu kota, Jakarta. Nah, kemudian ada poin yang kedua, yaitu mengenai perhitungan operasi dari Waduk Saguling. Nah, untuk menghitung operasi waduk, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan antara lain data curah hujan, tata guna lahan, debit, kemudian ada koefisien-koefisien, dan ada data-data sekunder lain yang dibutuhkan. Kemudian untuk menghitung koefisien A, B, C, D, dan E. Nah, koefisien ini diperlukan untuk mendapatkan nilai luas permukaan waduk atau H dan head atau H.
Kemudian setelah data-data tersebut dikumpulkan, koefisien-koefisiennya dikumpulkan, maka kita bisa melakukan perhitungan operasi waduk. Nah, perhitungan ini akan menggunakan bantuan dari software Microsoft Excel. Kemudian masuk ke langkah menghitung operasi waduk. Jadi sebelum masuk ke perhitungannya, mari kita bahas mengenai langkah-langkah untuk menghitung operasi waduk. Yang pertama adalah setelah mendapatkan data, yang pertama adalah menghitung koefisien A, B, C, D, dan E. Selanjutnya adalah menghitung persamaan energi listrik, di mana P adalah pembangkitan listrik yang dihasilkan pembangkit yang merupakan hasil kali dari nilai efisiensi dari plan-nya, kemudian dikalikan dengan berat jenis air, dikalikan dengan gaya gravitasi, dikalikan dengan aliran turbin dari waduk, dan dikalikan dengan rata-rata head waduk pada bulan T. Kemudian selanjutnya adalah menghitung besar debit inflow dari DPS atau QDPS dengan rumus C dikali I kali A. Dengan C merupakan koefisien runoff, I merupakan debit bulanan rata-rata, dan A merupakan luas DPS. Selanjutnya, menghitung debit storage waduk atau Q waduk, di mana Q waduk adalah hasil kali antara debit bulanan rata-rata atau I dengan luas permukaan storage waduk atau A waduk. Selanjutnya, untuk menghitung kebutuhan air, dan langkah selanjutnya adalah menghitung luas permukaan waduk. Nah, luas permukaan waduk ini menggunakan koefisien A dan B, di mana A besar, luas permukaan waduk merupakan koefisien A kecil, dikalikan dengan V pangkat B. Dan untuk menghitung head, menggunakan rumus H, head sama dengan koefisien C dikalikan dengan V pangkat koefisien D ditambah dengan E. Nah, selanjutnya untuk menghitung evaporasi. Evaporasi itu diperoleh dengan mengalihkan koefisien evaporasi dengan luas permukaan waduk. Oke, selanjutnya setelah menghitung evaporasi, kita menghitung debit turbin, di mana Q turbin itu sama dengan P dibagi dengan F dikalikan dengan rho kali G kali H, di mana F adalah efisiensi dari generator. Setelah itu bisa menghitung outflow rencana, di mana outflow rencana merupakan total semua kebutuhan air. Selanjutnya menghitung nilai delta S, di mana delta S merupakan ketersediaan air dikurangi dengan kebutuhan rencana. Dan bisa menghitung tampungan awal bulan total dengan menjumlahkan tampungan awal bulan sebelumnya dengan delta S. Nah, ada beberapa ketentuan untuk menghitung tampungan awal bulan yang terjadi. Jadi, jika volume tampungan awal bulan total kurang dari volume minimum, maka tampungan awal bulan dianggap sama dengan volume minimum. Namun jika lebih besar dari volume maksimum, maka dianggap sama dengan volume maksimum. Namun jika besar tampungan awal bulan total berada di antara nilai volume minimum dan volume maksimum, maka nilai yang digunakan adalah nilai tampungan awal bulan total tersebut. Nah, selanjutnya menghitung limpasan dan kekurangan air. Limpasan itu terjadi apabila volume tampungan awal bulan total lebih besar dari volume maksimum. Dan kekurangan air itu terjadi apabila tampungan awal bulan total lebih kecil dari volume minimum. Sehingga bisa diperoleh nilai outflow aktual, di mana outflow aktual adalah outflow rencana jika tidak terjadi limpasan atau tidak terjadi kekurangan air. Dan outflow aktual adalah outflow rencana ditambah limpasan jika terjadi limpasan. Atau outflow aktual adalah outflow rencana dikurangi kekurangan air jika terjadi kekurangan air. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan menghitung koefisien A, B, C, D, dan E. Nah, di mana untuk menghitung koefisien tersebut, idealnya kita memperoleh data berupa data kontur, data topografi, dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan informasi yang dapat diperoleh, maka akan ada beberapa hal yang diasumsikan. Nah, asumsi ini sendiri mengacu pada gambar-gambar yang bisa diperoleh, jadi ada juga data sekunder lain
Yang pertama adalah diketahui bahwa volume tampungan Waduk Saguling adalah 970 juta meter kubik dengan luas penambang 53,43 juta meter persegi. Nah, bentuk waduknya diasumsikan prisma dengan sisi miring linear, biar mudah untuk menghitung. Dan kedalaman waduk diperoleh dari hasil pembacaan elevasi dengan kedalaman kira-kira kurang lebih 97 meter. Dan setelah diperoleh data, maka dilakukan perhitungan. Nah, ini adalah tabel perhitungan untuk memperoleh data yang bisa diproses menjadi sebuah grafik, di mana grafiknya merupakan grafik luas versus volume, dan dari grafik ini akan diperoleh sebuah persamaan, sehingga bisa diperoleh nilai A itu sama dengan 5,4274, dan nilai B adalah 0,3032. Nah, selanjutnya adalah menghitung hubungan antara head atau tinggi jatuh dengan volume. Nah, caranya sama, dibuat grafik terlebih dahulu, kemudian bisa diperoleh berapa persamaannya, kemudian dari seperti apa persamaannya, kemudian dari persamaan tersebut kita bisa tahu berapa nilai untuk setiap koefisiennya. Nah, untuk H itu sendiri rumusnya adalah C, koefisien C dikali dengan VR pangkat D ditambah E. Nah, bisa dilihat di sini nilai C yang diperoleh adalah 9 kali 10 pangkat minus 8, D-nya adalah 1, dan E adalah 15,217. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sederhana untuk melihat berapa jauh errornya menghitung nilai A dengan koefisien hasil kalkulasi dengan nilai A yang diperoleh dari kalkulasi lainnya. Nah, sayangnya untuk dari koefisien hasil kalkulasi ini, error untuk perhitungan nilai A itu sampai 46%, sedangkan error untuk perhitungan nilai H sampai dengan 238%. Dengan nilai error ini, maka diputuskan untuk menggunakan nilai koefisien dari data sekunder. Nah, data ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Utami 2021 dan diperoleh data A sebesar 289,7, B 0,42742471, C 0,113, D 0,8939, dan E sama dengan 617,4648. Nah, data tersebut memiliki dengan error rata-rata maksimum hanya 8,4%. Jadi cukup jauh dan ini dianggap cukup baik untuk digunakan. Nah, selanjutnya untuk bisa melakukan perhitungan operasi waduk, maka kita membutuhkan data curah hujan. Data curah hujan diperoleh dari website dengan alamat opendata.jabar.go.id. Kemudian diperoleh data untuk Pos Ciherang dan Kayu Ambon. Dari data Pos Ciherang dan Kayu Ambon ini diambil nilai maksimum. Nah, selanjutnya nilai maksimum ini digunakan dalam perhitungan manajemen operasi untuk infrastruktur waduk tersebut. Nah, selain membutuhkan nilai-nilai tersebut, dibutuhkan juga data kebutuhan air, di mana data kebutuhan air ini dihitung atau dicari menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang dipublikasikan oleh Kurniasih tahun 2002, yang terdiri dari data sekunder yang dipublikasikan oleh data sekunder dari jurnal yang dipublikasikan oleh Kurniasih tahun 2002, yaitu yang pertama adalah air minum, pemanfaatan air minum oleh PDAM sebesar 293 liter per detik. Kemudian
Untuk air baku, besar pelayanan air baku adalah 560 liter per detik. Kemudian ada besar debit yang digunakan untuk irigasi dan pertanian, yaitu 603.445 liter per bulan. Kemudian ada perikanan, kebutuhan untuk perikanan termasuk tambak, kolam, kemudian sawah, air tenang, dan air deras adalah sebesar 103.192,77 liter per bulan. Kemudian untuk industri, dengan banyaknya industri sampai 524 industri di sepanjang das Citarum ini, maka banyaknya air yang dibutuhkan adalah 9.396.051 meter kubik per hari. Sedangkan untuk kebutuhan air PLTA, ini juga menggunakan data dari data sekunder dari hasil penelitian UTAMI tahun 2021, di mana bisa dilihat di tabel berikut. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada data lain yang dibutuhkan untuk bisa melakukan perhitungan operasi, yaitu nilai efisiensi generator yang digunakan adalah 0,98. Kemudian luas DPS adalah 6.164 kali 10 pangkat 6 meter persegi. Luas area waduk adalah 56 kali 10 pangkat 6 meter persegi. Besarnya evaporasi adalah 5 mm per hari. Kemudian volume minimum waduk adalah 126,2 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Dan volume maksimum waduk adalah 445 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Volume waduk awal Januari karena dihitung dari mulai bulan Januari, dan volume waduk akhir Januari dianggap sama dengan volume maksimum waduk, yaitu sebesar 445 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Koefisien runoff yang digunakan adalah 0,62. Maka setelah kita menghimpun data-data tersebut, bisa dilakukan perhitungan di Excel, dan ini adalah tabel pertama yang menunjukkan besarnya kebutuhan air untuk air minum, air baku, irigasi dan pertanian, perikanan, evaporasi, sungai, pemeliharaan sungai, terus kebutuhan industri, PLTA, turbin, dan ini semua merupakan di total dan menjadi nilai outflow rencana dalam satuan 10 pangkat 6 meter kubik per bulan. Nah, selanjutnya ini masuk ke Excel utamanya, perhitungan utamanya, di mana ini merupakan simulasi untuk operasi di tahun 2023 yang akan datang, dengan jumlah hari setiap bulannya yang berbeda, kemudian ada data ketersediaan air berupa IR, KDPS, dan Q-waduk. Kemudian outflow rencana adalah total dari kebutuhan air, kemudian ada juga outflow aktual, delta AS, dan seterusnya, sehingga bisa dilihat bahwa dari hasil perhitungan hanya ada satu bulan, yaitu di bulan Mei, yang tidak terjadi limpasan maupun kekurangan air. Sisanya entah terjadi limpasan atau kekurangan air. Nah, jadi bisa disimpulkan, berdasarkan hasil perhitungan, pada operasi waduk terjadi limpasan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember. Meskipun limpasan ini terjadi pada masa-masa curah hujan yang ditunjukkan itu memang lebih tinggi, namun bisa dilakukan analisis lebih lanjut dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan mengapa volume limpasan yang terjadi cukup besar dan berulang. Nah, sekian pemaparan tentang bagaimana melakukan perhitungan untuk operasi waduk. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah perhitungan live storage waduk Saguling. Nah, live storage itu atau disebut juga dengan tampungan waduk. Nah, kapasitas tampungan itu sendiri adalah kemampuan suatu waduk menampung sejumlah air pada tinggi normal. Volume waduk adalah sejumlah volume air yang tertampung pada suatu waduk pada TMA tertentu, TMA tinggi muka air tertentu, dengan satuan yang digunakan adalah juta meter kubik. Jadi di sini bisa dilihat bahwa
live storage itu ada di bagian atas dan day storage itu ada di bawahnya. Nah, tampungan waduk ini salah satunya adalah live storage tadi, adalah volume tampungan yang berfungsi untuk menampung air pada waduk. Karena selain air ada juga nanti lumpur yang harus ditampung. Nah, live storage atau volume hidup dikenal juga dengan tampungan efektif, di mana tampungan efektif adalah suatu wadah yang muka airnya terletak antara TMA, tinggi muka air normal, dengan TMA minimum. Nah, di gambar sini mungkin lebih jelas ya, bisa dilihat bahwa ada muka air normal, di bawah muka air maksimum, kemudian ada volume hidup, ada volume mati, ada muka air minimum, ada juga saluran pengambilan dan bangunan pelimpah. Nah, untuk menghitung live storage itu sebenarnya ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode kurva massa, dan yang kedua adalah metode rata-rata. Kita akan mulai dengan perhitungan menggunakan metode kurva massa, di mana P yang pertama, langkah pertama adalah mencari nilai P yang merupakan data curah hujan rata-rata dalam 1 tahun. Selanjutnya, kita menghitung nilai QDPS, di mana QDPS merupakan hasil kali antara koefisien C dikalikan dengan I, debit bulan rata-rata, dikalikan dengan A, luas TPS. Nah, nilai C yang digunakan di sini merupakan koefisien runoff, ya, merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian UTAMI tahun 2021, yaitu sebesar 0,62. Selanjutnya dilakukan perhitungan debit storage waduk atau Q-waduk yang merupakan I, debit bulanan rata-rata, dikalikan dengan luas permukaan storage waduk atau A. Kemudian selanjutnya adalah menghitung debit total yang merupakan penjumlahan Q-waduk dengan Q-DPS. Selanjutnya menghitung Q kumulatif, di mana Q kumulatif bulan ke N merupakan Q total bulan ke N-1, jadi bulan sebelumnya, ditambah dengan Q total bulan ke N, dan seterusnya. Kemudian menghitung kebutuhan rata-rata, di mana kebutuhan rata-rata per bulan merupakan Q kumulatif atau bulan terakhir tahun terakhir yang paling besar dibagi dengan jumlah bulan. Kemudian dihitung berapa kebutuhan kumulatifnya dan dihitung selisihnya. Selisih merupakan Q kumulatif dikurangi dengan kebutuhan rata-rata per bulan. Nah, setelah melakukan perhitungan itu, maka kita bisa menghitung berapa besar live storage-nya dengan menjumlahkan nilai absolut selisih maksimum atas dengan selisih maksimum bawah. Keduanya merupakan nilai absolut. Nah, sehingga bisa diperoleh tabel seperti ini, dan di sebelah kanan paling bawah itu hasil perhitungannya, di mana live storage untuk bendungan Saguling ini dibutuhkan sekitar 10.953,8 2 kali 10⁻⁶ meter kubik per bulan. Nah, ini adalah grafik yang diperoleh dari tabel tersebut, di mana yang merah merupakan grafik garis kebutuhan, dan yang biru tua ini merupakan garis ketersediaan. Ini merupakan grafik bulan dan volume. Nah, selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu metode perhitungan dengan metode rata-rata. Sedikit lebih simpel, sedikit lebih sedikit tahapannya, hanya diawali dengan menghitung IR rata-rata bulanan, kemudian menghitung rata-rata IR, kemudian menghitung berapa selisihnya, menghitung selisih kumulatif, dan menghitung Q total sebagai live storage, dengan I adalah nilai selisih kumulatif maksimum. Nah, ini bisa dilihat di sini di grafik ini ya, di tabel dan di grafik gitu ya. Nah, IR rata-rata bulanan dari data diperoleh sebagai berikut. Kemudian dicari berapa rata-ratanya. Kemudian diselisihkan antara IR rata-rata bulanan dengan rata-ratanya. Nah, selisih kumulatif yang maksimum itu digunakan sebagai nilai I-nya, di mana selisih kumulatif yang maksimum adalah 303, sehingga bisa diperoleh nilai QDPS, Q-waduk, dan Q total. Nah, Q total ini adalah besar si live storage. Ini dengan live storage, dengan metode rata-rata, ini live storage-nya ini bisa diproyeksikan dalam
chart antara bulan ke dengan ya rata-rata bulanan. Nah, kesimpulannya dari hasil perhitungan, kita mundur lagi kesimpulannya. Ini kesimpulannya dulu. Oke, kita mundur ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan live storage dengan metode kurva massa, itu diperoleh nilai 10.953,82. Tapi berdasarkan dengan nilai rata-rata, ini bukan metode kurva massa, yang kedua yang metode rata-rata harusnya. Metode rata-rata itu mendapat nilai 13.102,46. Sehingga dengan menggunakan metode kurva massa, live storage yang dibutuhkan lebih kecil volumenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ini bukan ketiga, harusnya keempat ini ya. Poin keempat yaitu perhitungan dead storage dari waduk Saguling. Nah, poin keempat ini bisa dimulai dengan ini sama, bahwa tampungan waduk itu adalah sejumlah air yang tertampung. Nah, ini masuk ke penjelasan dead storage-nya. Dead storage adalah suatu wadah atau tempat yang terletak di bawah tinggi muka air minimum. Jadi kalau tadi live storage itu kan dari yang normal sampai minimum. Nah, ini dead storage itu di bawahnya minimum. Dan wadah ini direncanakan sebagai kantong lumpur untuk menampung sedimen. Kapasitas tampungan mati ini dipengaruhi oleh laju erosi suatu lahan. Sangat signifikan mempengaruhinya. Langkah perhitungannya, dead storage itu atau tampungan mati itu sangat dipengaruhi oleh laju erosi suatu lahan. Nah, perhitungan tampungan mati atau dead storage ini menggunakan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation, di mana A atau laju erosi merupakan perkalian antara koefisien erodibilitas tanah dikalikan dengan nilai erosivitas tanah, dikalikan dengan faktor panjang lahan, dikalikan dengan faktor kemiringan lahan, dikalikan dengan faktor vegetasi, dan dikalikan dengan faktor pengolahan lahan. Sehingga perlu dicari berapa nilai faktor-faktor tersebut. Untuk faktor erodibilitas tanah atau K, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prihatno dan Setiadi di tahun 2021, di mana mereka menyatakan bahwa erodibilitas atau K menyatakan perpindahan partikel sedimen oleh karena pelepasan akibat energi kinetik yang ditimbulkan air hujan dan diangkut oleh air limpasan permukaan. Nilai erodibilitas diukur dan dikelompokkan berdasarkan resistensi pergerakan partikel material tanah yang dipengaruhi oleh tekstur tanah, stabilitas agregat, kapasitas peresapan yang merupakan sifat organik dan kimiawi tanah. Dalam hal ini, erodibilitas ditentukan menurut beberapa jenis tanah. Sehingga berdasarkan penelitian Prihatno dan Setiadi di tahun 2021, nilai K, faktor erodibilitas tanah di das Sungai Citarum, itu dibagi 3, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian muara. Bagian hulu dengan tanah andosol, grumosol, nilai K-nya adalah 0,26. Bagian tengah dengan jenis tanah latosol, nilai K-nya adalah 0,23. Dan bagian muara dengan jenis tanah aluvial, nilai K-nya adalah 0,2. Untuk perhitungan yang saya lakukan, nilai K yang saya ambil adalah 0,26. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor erosivitas hujan atau R, di mana penelitian yang sama yang dilakukan oleh Prihatno dan Setiadi di tahun 2021 menyatakan bahwa erosivitas atau R menyatakan indeks yang menyatakan kapasitas gaya eksternal yang dibangkitkan oleh hujan untuk melepaskan partikel sedimen dari permukaan tanah. Kemampuan air hujan sebagai penyebab terjadinya erosi bersumber dari laju dan distribusi tetesan air hujan, di mana keduanya mempengaruhi besarnya energi kinetik air hujan. Nah, untuk koefisien R yang digunakan itu sendiri, itu ada Lanvin
DHV tahun 1989 dalam Sulistyo dan dipublikasikan di tahun 2011, rumusnya adalah R sama dengan 2,21 rain pangkat 1,36, dengan rain adalah rata-rata curah hujan bulanan. Berdasarkan data yang bisa saya peroleh, curah hujan maksimum itu terjadi di bulan November dengan besar 294,67 mm. Maka koefisien yang digunakan dalam perhitungan adalah 5042,92. Selanjutnya adalah faktor kemiringan lereng atau LS yang merupakan fungsi dari panjang lereng dan kemiringan atau S. Dan menurut Sutono yang dipublikasikan tahun 2003, area hutan yang berada di DTA Saguling, Cirata, dan Jatiluhur menempati daerah yang berlereng dengan faktor LS berkisar dari 0,45 unit sampai 0,73 unit. Nah, untuk perhitungan ini, nilai LS yang saya gunakan adalah 0,73. Selanjutnya adalah faktor vegetasi dan tata guna lahan. Ini digabungkan menjadi CP, di mana penelitian Prihatno dan Setiadi di tahun 2021 menyatakan bahwa CP itu dinyatakan juga sebagai indeks tata guna lahan. Dan indeks ini adalah suatu nilai dari hasil pengelompokan berdasarkan tutupan vegetasi atau keterbukaan lahan. Faktor CP itu menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi secara sah, keadaan permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang atau erosi. Sehingga saya juga menggunakan data sekunder dari penelitian Prihatno dan Setiadi di tahun 2021 bahwa di bagian hulu, di mana lahannya masih berupa hutan, nilai CP-nya adalah 0,02. Bagian tengah, ketika lahannya berupa kebun dan lahan kering, nilai CP-nya adalah 0,05. 0,005, dan bagian muara, lahan berupa sungai atau kolam, nilai CP-nya adalah 0,0001. Pada perhitungan ini, nilai CP yang saya gunakan adalah 0,005. Nah, masuk ke perhitungan dead storage, di mana dead storage adalah A dikalikan luas DPS, dikalikan umur layan waduk, dibagi dengan gamma, atau di mana gamma ini adalah berat spesifik tanah dalam kilogram per sentimeter kubik atau ton per meter kubik. Dan berat spesifik tanah ini tuh bergantung sekali dengan jenis tanahnya, macam tanahnya. Nah, jenis tanah yang dominan sepanjang das Citarum adalah humus, sehingga nilai gamma yang digunakan adalah 1,37. Selain itu, umur layan waduk ini juga direncanakan selama 100 tahun. Sehingga ketika kita mengalihkan seluruh nilai koefisien yang tadi sudah dipaparkan, itu diperoleh bahwa A adalah 188,85 ton per hektar per tahun. Dan dead storage dengan menggunakan rumus di slide yang sebelumnya, itu diperoleh nilainya sebesar 8.496,98 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Nah, ini merupakan beberapa sumber daftar pustaka yang saya gunakan selama saya melakukan perhitungan, dan saya gunakan juga beberapa data sekundernya. Ini daftar pustaka selanjutnya. Sekian yang bisa saya paparkan untuk tugas besar yang pertama mengenai manajemen operasi infrastruktur untuk Waduk Saguling. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan informasi yang cukup baik, dan juga jika ada saran atau kritik silahkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.